Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah Toyota Land Cruiser, tapi bukan Toyota Land Cruiser yang kita kenal, yang mewah-mewah, besar, nyaman. Enggak, ini juga besar tapi nggak besar-besar amat. Ini Land Cruiser untuk bekerja. Ini adalah secara resmi lanjutan dari Land Cruiser hardtop. Ini kita sebut dengan Land Cruiser 70. Tidak ganti model, tidak ada pembaruan dari secara sasisnya. Jadi masih begitu aja, mobilnya sama dari tahun 84 sampai sekarang. Mobil ini sangat populer sekali di Australia. Tapi sudah diberikan pembaruan tahun 2023 ini kalau nggak salah dibikin pembaruan. Sekarang moncongnya lebih modern, lampunya pakai lampu LED. Ini juga masih berpenampilan klasik. Bempernya masih plastik, tapi dalamnya pasti besi. Kap mesinnya nanjak. Enggak, di sini turunan, di sini tanjakan. Dia naik sendiri begitu. Lucu ya? Ini mobil tahun 84 dibikin modern tuh masih bisa. Apakah isi kap mesin ini nggak boleh buka, tapi banyak sekali pilihan mesin suatu Land Cruiser 70 yang paling populer seperti biasa, diesel 1 GD. Ada spion tanduknya. Ini apa namanya? Bukan spion tanduk, namanya spion apa? Ujung. Ya, kalau tanduk di sini. Spion ujung buat ngelihat depan dan ngelihat samping. Buat kami agak kurang berguna karena ngelihatnya juga susah ya kan. Nah, ini pakai velg ini pasti 16 ya. Bannya 255 tebal 70. 16 inch velgnya, lubang 6, ada free lock-nya. Ini sasis dari tahun 84 juga depannya tapi per keong, tuh suspensinya. Kalau belakang masih per daun. Ini saking klasiknya, tutup tangkinya aja masih pakai lubang kunci itu. Masih seperti kayak kijang kotak kami. Masukin kunci baru buka, nggak ada tarik-tarikan dari dalam. Handle pintunya masih begini nih, krom lagi. Tuh, ini sama kayak Corolla DX kayak zaman dulu. Kijang Corolla DX nih pakai begini semua. Tua tapi baru dan benar-benar masih diproduksi sampai sekarang. Ada ban serep konde, tulisan Toyota 4-wheel drive, tow-bar. Ini juga baru nih. Nggak tahu boleh dibuka nggak belakangnya ya? Nanti kayaknya open this? Yes. Ya, oke. Boleh dibuka. Dia split 2 pintu. Bukan hanya kulkas, mobil juga bisa 2 pintu belakangnya. Terus sebelah sini. Tuh. Tapi kalau zaman dulu ya, ada bagasi segede gini pasti ditaruh jok. Joknya juga jok adep-adepan, dengkul-dengkulan seperti di angkot. Ya, di Jepang dijualnya yang seperti ini, nggak ada yang 3 row. Ini sih enak nih pas pakai jok dengkul-dengkulan kayak angkot ya. Itu belakang ada speakernya. Terus ini ada buka buat mungkin emergency kalau tutup tangkinya kuncinya hilang kalinya. Bisa congkel kali ya dari sini ya. Nah, dari belakang sini juga dari dalam bisa kebuka juga nih karena ada handle dari dalam. Bener-bener zaman dulu nih, pegangan ini zaman dulu, ini nih zaman dulu Toyota sekali, zaman dulu nggak ganti-ganti. Oke, nutupnya yang sebelah kanan dulu bagian ban serep. Dan enaknya kalau ada pintu yang kecil begini, kita bisa masuk lewat pintu yang kecil ini aja. Atau kalau mau barang yang kecil nggak usah buka gede-gede, bisa buka pintu ini aja tanpa mesti kalau mobil parkir di belakangnya mepet, ini tetap bisa keluar masuk barang atau manusia. Wah, tough gitu. Bukan tough, ini Land Cruiser. Panjang totalnya itu ini hampir 5 meter lebih. Panjang juga ya. Wheelbase-nya banyak bermacam-macam tergantung kebutuhan karena mobil kayak begini juga ada yang jadi mobil truk, mobil gitu-gitulah. Mobil berfungsi untuk industri-industri dan peperangan. Ini ada tempat snorkel. Kayak bisa dibuka gitu ya. Ini ada engselnya loh. Setir kanan. Naiknya. Sekarang sudah dikasih sentuhan dashboard
yang baru. Ini dashboardnya mirip sekali sama dashboardnya FJ Cruiser. Cuma tetap kuno, ini tetap plastik keras. Tough gitu emang buat di jalanan. Buat di jalanan, buat operasional ini kotor debu-debu itu biasanya. Instrumen klasternya lucu sekali, mengingatkan kami pada instrumen klaster Toyota hardtop. Hardtop banget ya. Ini lengkap tuh, ada voltmeter, sama oli, ada MID-nya. MID pasti baru banget. Ini kayak setirnya Fortuner ya. Tempat audionya dual din, jam model kalkulator. Terus ini dong AC-nya. Benar-benar zaman dulu ini nih, kijang ini. Pengatur arah lengkap. Cuma zaman dulu sekali tuh geser-geser. Ampun, kangen masa-masa ini. Ini berfungsi loh. Ya, dan biasanya nggak rusak-rusak yang kayak begini. Tapi udah langsung dapat USB-C. Full power outlet biasa, itu tempat naruh-naruh di sini. Ini ada power heat, second start, jadi start gigi 2, bisa power hole, hill descent control, traction control, shifternya pegangannya juga model Land Cruiser. Ya, dan nggak ada komputer di sini untuk mengatur 4x4-nya. 4x4 langsung transfer case seperti ini. Kemudian kamera bisa ngelihat. Nah, tuh. Sangar gitu, laki, letak-letak. Otomatis. Rem tangan otot. Ada cruise controlnya, walaupun ini mobil kerja. Electric mirror, ada idle up-nya juga. Auto high beam, manual leveling headlamp. Ini seperti agak zaman dulu juga ini. Tombol-tombolnya, nah ini door panelnya. Bener-bener zaman dulu, masih ada besinya kelihatan, tulisan Jepang. Aduh. Ini di Australia masih ada barunya memang, tapi barunya juga sudah mahal. Spion tengah auto day night. Nggak ada kacanya pasti kan? Ini nggak ada kacanya juga. Joknya elektrik? Tidak, tentu tidak. Masa elektrik? Apakah setirnya bisa diatur? Tidak adjustable sama sekali. Oh, cuma ada seperti zaman dulu. AC untuk dengkul. Sini. Ini terakhir kelihatan mobil apa ini? Lengkap kan? Lengkap. Nah, jadi setir jadi nggak bisa diatur tilt teleskopik. Jadi posisi nyetirnya masih terima aja ya, beginilah posisinya. Oh. Joknya udah jok yang agak lebih modern. Posisi nyetirnya nggak enak, setirnya agak kejauhan. Tapi ya udah, mobil kerja ya begini. Kepraktisan, kantong pintu kecil sekali. Coba lihat yang sebelah sana tuh. Kecil sekali, tapi diusahakan, mereka masih mengusahakan ada bottle holder di situ. Yang kanan nggak ada bottle holdernya sama sekali. Ini ada tempat handphone, naruh handphone. Ada satu buah cup holder, ada tempat naruh sesuatu lagi di sini. Konsol tengah isinya kecil sekali. Bisa dibuka tapi tenang aja. Bisa kan? Tuh, nggak bisa dibuka. Ternyata untuk kontrol apapun yang di bawahnya. Ini ada tempat naruh-naruh lagi, kayaknya botol deh. Kemudian lacinya lumayan lah. Sekarang kita duduk di belakangnya. Tas. Aduh, belakangnya sempit. Sempit belakangnya. Di belakang posisi nyetir kami 174. Dengkul hampir ketemu, kaki bisa masuk sih. Tapi joknya ini tinggi, tidak seperti Land Cruiser yang sebelah sana. Headroomnya masih jauh juga, ada pegangan di sini buat naiknya gampang, nggak ada armrestnya. Headrestnya ada 3, jadi bisa bertiga di belakang sini walaupun agak sempit ya. Apakah ini bisa dimundurin? Tidak bisa, saudara-saudara. Ya, ini kayak tangga. Posisi jok row kedua tuh biasanya di Land Cruiser 70 tuh lebih tinggi. Tapi ini bisa disenderin lagi tuh. Bisa tiduran sampai segitu. Jadi jalan jauh pun masih bisa. Sayangnya ini suspensinya bukan dikenal untuk suspensi empuk ya, pasti goyang-goyang gitu. Ada sudah 3 titik untuk yang pinggir-pinggir. Kalau yang tengah apakah dapat 3 titik? Dapat ternyata. Apa rasanya duduk di tengah ini? Joknya belah 50-50 ya? 50-50 loh joknya belahnya. Tapi walaupun semuanya kuno, door panelnya kuno, ada power window-nya. Cuma ada cool sama warm ini. Pemanas dari bawah. Lihat dong, switch power window-nya tuh.
sekitaran itu. Itu kayak bikin pakai enggak ya. Dan nggak ada AC belakangnya sama sekali ya. Mobil nyala ini masih nyolok kunci, kuno sekali. Oh, ini kan power window semua. Tapi yang paling belakang masih bisa dibuka dengan model kayak Kijang zaman dulu. Sebuah mobil basic yang masih dipakai sampai sekarang. Dikasih pembaruan-pembaruan tapi cuma sekedar kosmetik untuk kenyamanan. Yang kami heran kenapa dikasih nama Bundera ya? Urusan nama bendera merah putih. Mengenai Land Cruiser 70 merupakan Land Cruiser yang sangat basic dan sangat mahal untuk ukuran apa yang kita dapatkan, tapi tetap laku, apalagi di Australia. Kalau Indonesia pasti mahal sekali karena masuknya pasti lewat importir umum yang bikin mahal. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, Om Mobi dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram, cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Di Japan Mobility Show ini kami banyak membuat video review, cek review-review kami di Japan Mobility Show melalui channel Moto Mobi. Terima kasih telah menonton.